warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to English class with Miss Alrina. Jadi, kemarin kalian telah mempelajari tentang narrative text. Hari ini kita akan mempelajari chapter 2 di semester 2 ini, yaitu tentang memo atau memo. Kalian pasti sudah familiar dengan memo. Schedule atau bisa juga disebut dengan jadwal. Ada menu. Nah, kalian pasti sangat familiar dengan ini. Ada juga signs. Signs adalah tanda. Oke. Mungkin kalian sudah benar-benar familiar dengan beberapa hal di sini atau mungkin semuanya sudah familiar dengan kalian. Oke, yang pertama kita bahas adalah memo. Nah, tujuan dari memo atau semuanya dari memo, schedule, menu, dan juga signs adalah to give information atau to notify. Jadi memberikan informasi, ya, atau memberikan suatu pemberitahuan. Seperti itu, notify, notification. Kalian sudah tahu ini ya, kata notification di HP kalian sudah ada artinya pemberitahuan. Notify, memberitahu. Nah, ini memo. Example-nya, kalian juga bisa lihat di buku kalian, di modul kalian, page 5, halaman 5, di situ ada contohnya, seperti ini. Yang pertama adalah DC Company. Jadi yang pertama harus ada, kalau memo, ya ini untuk memo bisnis ya. Jadi bukan memo seperti yang kalian lihat ditempel-tempel di kulkas atau di mana gitu ya, tapi ini adalah memo bisnis atau yang biasanya ditemukan di kantor. Yang pertama adalah harus ada nama perusahaannya. Nah, receiver, sender, ini boleh dibolak-balik ya, asal to itu artinya untuk, jadi penerima. From artinya dari, jadi artinya pengirim. Jadi ini yang mengirimkan. To, penerimanya adalah Miss Rita Sujono, Finance Manager, manajer keuangan. Dari Adam Sutrisno, Presiden Director. Ya, direkturnya. Presiden direkturnya. Ini kalian boleh bolak-balik, artinya from bisa ditaruh di atas, to boleh ditaruh di depan. Date juga seperti itu, bisa ditaruh di atas atau di bawah ya. Subject, jangan lupa subject. Subject ini apa sih? Topiknya apa? Topik yang ada, yang akan kalian sampaikan. Ya, itu harus ada. Terus kemudian ada isi. Isinya apa sih? Kalian ingin memberikan informasi apa di situ? Kemudian ada signature, tanda tangan atau nama terang. Oh iya, kalian juga bisa menambahkan yang namanya tembusan. Ya, CC. Tulisannya C. CC itu artinya tembusan. Tembusan itu apa? Orang yang berhak mengetahui. Misalnya, ini dari manajer keuangan ke presiden director. Ya, bisa juga CEO boleh dimasukkan di situ, sisinya adalah CEO misalnya. Atau bisa juga staf keuangan. Boleh juga ya. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah menu. Kalian pasti sudah familiar dengan ini. Dan ini tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk dipahami karena kalian sudah sangat-sangat sering menemukan hal ini ketika kalian pergi ke suatu restoran atau bahkan ketika sekarang kalian ingin membeli drink atau minuman di kios-kios pinggir jalan, kalian menemukan ada menunya juga. Biasanya berisi tentang list of the food or beverages, daftar makanan atau minuman. Jangan lupa ada harganya juga. Nah, terkadang ada deskripsi. Ada deskripsinya juga, ya. Misalnya, pecel. Pecel itu apa sih? Deskripsinya adalah misalnya kalau di bahasa Inggris adalah salad sayuran yang ditambahi dengan topping
saus kacang. Itu adalah pecel, deskripsi pecel, misalnya seperti itu ya. Itu menu. Dan tujuannya juga sama seperti memo, to give information. Nah, this is the example of the menu. Jadi ini oats, bisa juga dibagi-bagi seperti ini kalau menunya sangat-sangat banyak ya. Jadi ini oats itu makanan sehat itu ya. Sandwiches. Nah, ini ada berbagai macam sandwich. Lunch, jadi ini untuk makan siang. Untuk makan siang, menu-menu makan siang, jadi tidak akan dijual ketika pagi hari. Cafe, atau mungkin juga kalau kalian ingin membuat cafe, mungkin kalian juga ada coffee, milk base, atau apa itu ya. Nah, ini flavor shot. Jadi ini tambahan ya, tambahan rasa. Ada vanilla, caramel, hazelnut, cookie butter, and hometown favorites. Ini yang tinggal di Maple itu biasanya di Canada. Drinks, jadi ini berbagai minuman yang tersedia di sana ya, selain coffee. Karena coffee sudah ada di sini ya. Selain coffee di sini, dan ini untuk kids 12 and under. Jadi di umur 12 tahun atau di bawah 12 tahun. Okay, next. Schedule. Nah, kalian sudah sering melihat ini ya, karena kalian setiap semester dapat schedule, jadwal. Bahkan sekarang pun kalian kemarin dapat ya, ketika kalian pertama masuk sekolah, kalian dapat schedule. Nah, this is the example. Jadi schedule itu juga sama seperti memo and menu ini. Tujuannya adalah to give information, of course. Dan Miss Arna yakin kalian sudah bisa membaca schedule ya, karena ini sangat-sangat gampang sekali untuk dimengerti. Science ini apa sih sebenarnya? Kalian sudah menemukan science itu di banyak tempat. Bahkan di jalan pun kalian menemukan science. Nah, penjelasannya adalah it usually in the form of picture or code. Jadi biasanya bentuknya adalah gambar atau kode. Ada juga short description atau juga short description, artinya kata-kata pendek. Atau juga bisa juga keduanya, ya. Yang mana mempresentasikan tujuannya seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat contohnya. Nah, ini bisa kalian lihat di mana-mana ya. Kalian pasti sering menemukan hal ini. Nah, pertama adalah description. Restroom for men. Restroom itu apa? Kamar mandi. Kamar mandi untuk pria, ya. Ruangan ini hanya untuk pria kan? Only for men, hanya untuk pria. Ya kan? Tapi di gambarnya, maksudnya dalam science, kalian hanya menemukan gambar ini. Tapi kalian sudah mengerti bahwa itu untuk pria. Nah, itu namanya science. This is the example of science. Place. Jadi, kalian bisa menemukan hal ini di mall, bisa juga ya, office, school, etc. Nah, this is restricted area. Restricted, terbatas, terlarang. Terlarang tapi terbatas. Dalam artian, terlarang bagi orang umum, tapi boleh ada orang yang masuk dengan izin. Authorized personnel only. Authorized, berizin, ya, hanya orang-orang yang berizin. Now this is the description. Common people are not allowed to enter. Common people, orang-orang biasa atau orang umum ya, are not allowed, tidak diperbolehkan untuk masuk. Nah, yang kedua, only authorized people can enter the area. Hanya orang-orang berizin yang dapat memasuki area. Jadi kalian deskripsinya boleh pilih salah satu saja, tidak apa-apa karena itu semua benar. Di tempatnya kalian bisa menemukan ini di mana? Di perusahaan. Kalian bisa menemukan ini di gudang perusahaan atau di mana. Bahkan di Alfamart pun kalian bisa menemukan ini di gudangnya. Nah, kalian bisa menemukan tanda ini, restricted area.
Laboratory, of course ya, kalau laboratorium pasti hanya orang-orang yang berizin yang punya akses ke situ. Factory, factory artinya pabrik, ya. Nah, oke, Miss Al harap kalian mengerti tentang materi hal ini, mengerti dengan jelas. Jika ada pertanyaan, silahkan private chat Miss Alrina. Tidak melalui grup ya, tapi dengan private chat Miss Alrina. Ya, oke. Thank you very much for today. Thank you for your attention. Thank you for watching. Bye.